pelaksanaan sholat itu adalah satu perbuatan yang sifatnya sakral. Jadi bujur-bujur harus dijaga. Ya, jangan sampai diabaikan etika-etika di dalam sholat. Ya, karena memang terdapat beberapa kemuliaan yang memang Allah andak di dalam sembahyang tadi. Ya, ada kemuliaan berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis bersumber dari Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain, Al-Imam Bukhari fi Sahihi dan Al-Imam Muslim fi Sahihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya. Salah satunya ketika kita mengucap amin. Ya. Belum lagi ketika kita membaca mulai daripada suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu ada jawabannya Allah tersendiri masing-masing per ayat. Jadi makanya sholat itu dialog, diskusi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya sebatas bacaan saja. Rabbil alamin. Rabb itu pembimbing alam semesta ini, yang membimbing yang mulai daripada manusia sampai dengan seluruh makhluk lain daripada manusia, menjadi mereka itu teratur, ya, tertata, ya, maka Allah lah yang menjadi pembimbing semuanya itu. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul wahai hambaku, memang ya, engkau begitu mengetahui dan begitu tepatnya engkau memuji kepada ya zat yang betul-betul engkau yakini aku sebagai Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, la rabban siwai, yang tidak ada Tuhan selain daripada aku. Ya, itu diantaranya saja. Jadi disambut oleh Allah, direspon oleh Allah. Jadi kalau sampai ada ya terputus dengan sesuatu yang tidak bernilai, wah ini kadang Allah cemburu terhadap kita manakala di dalam sembahyang ya kita hadirkan selain daripada kebesaran Allah. Ya, kita hadirkan selain daripada kebesaran Allah, Allah cemburu. Ya, apalagi ketika kita sembahyang itu mata kita mencereng kanan, mencereng kiri. Ya, tahu semua yang ada di lidah kita, tahu semua yang di sekeliling kita. Ya, bahkan pendapat Al-Imam Ghazali ya, dalam versi tasawufnya, ketika kita sholat itu kita ya nengok ke sebelah kanan saja sekali, begitu, nengok sebelah kanan sekali. Ya, padahal kalau dalam pendapat ilmu fikih kan tidak jadi masalah selagi tidak sampai 3 kali berturut-turut gitu. Ya, bergaruk, bergerak dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah 3 kali ada gerakan berturut-turut, nah itu batal. Ya, kalau cuma sekali tidak batal. Tapi versi tasawuf lain lagi. Ya, mempunyai pemahaman yang sangat dalam sekali. Kata Al-Imam Ghazali, itu Allah cemburu manakala ketika dia menghadap, inni wajjahtu wajhiya lillah, aku hadapkan diriku, batang tubuhku, seberataannya lillah, hanya kepada Dia, ya Allah. Pada pelaksanaannya kita menghadap sana, tengok sana. Iya, tangan garuk sini, yang ada gatal digaruk juga. Ya, ini Allah itu cemburu. Seraya Allah menyatakan, ya abdi, wahai hambaku, kenapa engkau ini berpaling daripada aku? Apakah ada yang lebih indah daripada aku? Ada yang lebih elok daripada aku? Ya, selain daripada aku. Allah marah pada saat itu. Ya, bahkan Imam Ghazali menambahkan, kelak di yaumil qiyamah, orang yang ketika sholatnya itu selalu nengok kanan, nengok kiri tanpa ada alasan, ya dia akan dihilangkan wajahnya. Naudzubillah min dzalik. Ini ngeri sekali. Jadi harus betul-betul dijaga, fokus. Makanya ulama fikih membahas supaya menambah kekhusyuan itu
ketika sembahyang atau ketika sholat, kedua mata kita arahkan masjid ke tempat sujud. Ya, ke tempat sujud. Satu. Yang kedua, untuk supaya bisa sholat kita itu khusyuk, bayangkan semua bacaan kita. Bayangkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insya Allah kalau demikian tidak lupa. Yang menjadi lupa itu disebabkan ya pikiran kita tidak fokus. Mungkin banyak yang dihadirkan di sini. Memang ketika sembahyang itu, di antara ujian dan cobaannya itu, setan menghadirkan segala apa yang pernah dilihat di mana kala sebelum sholat. Kita sebelum sholat melihat bebinian, sekilas aja itu di dalam sholat bisa hadir kembali itu. Dihadirkan memang sama setan, tuh itu bebinian yang kamu lihat tadi itu. Oh, dibayangkan akhirnya. Melihat apa saja sekilas-sekilas, padahal melihatnya itu bisa hadir di dalam sholat. Memang syaitan itu mengganggu kita supaya kita tidak fokus dengan kebesaran Allah. Ya, jadi memalingkan ya fokusnya kita kepada Allah dengan sesuatu hal yang sifatnya tidak bermanfaat, bahkan akan mengurangi kesempurnaan pelaksanaan atau pahala ibadah sholat kita.